96.3 RPK FM Jakarta, masih dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Sahabat RPK, hadir kembali program Chit Chat Cu, kerjasama kami bersama Like, Lingkar Inspirasi Keluarga Edukatif. Di putaran yang terakhir di Obsesi ya, setiap hari Rabu. Dan Juli yang masih di sini bersama Mas Dedek di meja operator. Ada Mbak Nana Patmo. Sudah bisa mendengar ya suara saya dengan jelas ya? Dengar bisa, melihat belum. Wajahmu melihat videonya di on. Videonya itu masih di masih di close tuh, Mas Dede. Coba dibuka dulu. Jadi Mbak Nana, nggak apa-apa sih, walaupun nggak bisa dengar, nggak bisa lihat aku juga nggak apa-apa. Oke, sahabat RPK, kita lanjutkan saja ya kebersamaan kita di Chit Chat Cu yang biasa disimak setiap Rabu di akhir putaran terakhir di Obsesi ya. Kita mau bahas tentang ini nih Mbak Nana pagi-pagi nih, tentang privasi kita yang sering kita umbar ya di medsos kita nih ya. Dampak-dampaknya seperti apa? Biasanya tuh gini, kalau orang lagi sedih, lagi marah gitu kan ada tuh ya dipaparkan gitu ya Mbak Nana ya. Kesel gitu ya, misalnya kesel terhadap seseorang gitu. Saya sering sih baca-baca tuh ya di Facebook atau di Instagram atau di media sosial yang lainnya gitu. Seperti marah begitu ya, marah terus cerita gitu kronologinya begini bla 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 bla, terus ada fotonya juga gitu, foto-foto yang dia publikasikan gitu, entah itu yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan sebenarnya gitu. Karena saya pernah baca juga ada orang yang sengaja juga men-share gitu ya Mbak Nana ya, foto-foto yang menyenangkan itu hanya untuk lebih ke memberikan motivasi untuk dirinya gitu. Dulu ada teman saya yang dia posting foto sama suaminya, mesra banget gitu. Padahal ternyata katanya dia tuh lagi ada masalah nih Mbak Nana. Tapi kalau ngelihat itu jadi kayak remind lagi, lu ngapain sih marah-marah terus gitu. Ini loh dulu ada masa-masanya ini mesra gitu. Nah itu mungkin dampak baiknya. Tapi ada dampak buruknya juga pas lagi dia posting begitu, ternyata memang ada masalahnya nggak bisa diselesaikan gitu. Terus dia malu, dia take down gitu fotonya, terus dia nggak pernah lagi posting-posting, terus netizen yang nyinyir ngomongin gitu, wah ada apa nih sebenarnya ini, nah gitu tuh. Jadi kita tuh mau ngomongin apa sih gitu yang menurut Mbak Nana jangan terlalu dipublikasikan, terus apa yang boleh dipublikasikan gitu, supaya kita nggak menyesal gitu nantinya gitu kan, jejak digital sih. Itu kan selalu ada ya Mbak Nana ya. Mungkin kita lupa gitu beberapa tahun yang silam gitu ya. Kita posting-posting sesuatu yang mungkin saja tidak menyenangkan. Akhirnya ditarik gitu lagi tuh. Netizen tuh nggak tahu deh ya. Itu rajanya kepo, rajanya yang nggak tahu deh apa istilahnya tuh Mbak Nana ya. Mirip detektif gitu. Ya, nah itulah. Ini menarik sebetulnya. Ini adalah topik menarik yang memang kita perlu angkat karena kita kan memang ada di zaman yang sudah berbeda nih teknologinya. Nah, maka kita perlu mengetahui ada tips-tips atau etika-etika yang memang harus kita ketahui. Kalau zaman dulu belum ada medsos, belum ada teknologi seperti sekarang, kan kita diajarin oleh orang tua kita. Ada etikanya, misalnya nelpon itu ketika telepon masih nongkrong di meja gitu ya. Maka ada etikanya untuk tidak menelpon jam 9 malam. Kenapa? Karena kan orang jam 9 udah istirahat, biasanya sudah ada di kamar. Ketika kita telepon jam 9 malam, orang tersebut perlu keluar dulu dari kamarnya, berjalan menuju keluar kamar, menuju mungkin melewati ruang makan, baru nyampe ke meja telepon gitu loh. Itu mengganggu gitu kan. Jadi ada etikanya. Lalu kemudian ada juga etika ketika orang mulai banyak memakai kacamata hitam, gitu, lalu kemudian orang tua kan juga ngasih tahu, ada etikanya loh, kamu kalau ngomong sama orang yang lebih tua atau ngomong sama bosmu, kacamatamu dilepas, ya kayak gitu tuh. Jadi setiap ada kemajuan zaman atau ada sebuah mode baru, selalu ada tips dan etikanya. Kayak sekarang nih, zaman sekarang, kita sekarang pakai handphone, semua orang punya handphone, bahkan anak kecil aja punya handphone, tukang tahu, tukang sayur yang lewat di rumah kita punya handphone. Nah itu juga ada etikanya, artinya begini, ketika kita rapat,
bersama dengan orang-orang, kita harus sadar diri kita siapa. Kalau kita di situ bukan pemilik perusahaan, bukan yang paling tinggi jabatannya di situ, kita nggak boleh naruh handphone kita di atas meja. Kenapa? Karena kasarannya gini, karena kalau kita naruh handphone di atas meja, seolah-olah bos kita atau owner atau klien yang lagi bicara sama kita itu tidak terlalu penting karena kita masih jaga-jagain siapa tahu ada telepon masuk. Oh, gitu. Tapi kalau sehingga kalau ada orang naruh gitu seolah gini, oh berarti dia nggak prioritasin gue, padahal gue yang punya perusahaan, padahal gue klien gitu ya. Nah, jadi siapa yang boleh naruh ya itu ya si bos itu atau si klien itu gitu. Nah, betul. Ini bukan bentuk feodalisme bahwa kita ada beda, bukan, tapi ini masalahnya adalah dirimu fokus apa enggak. Gitu, dan seperti itu. Ya, nah, ini contoh ya Mbak Nana ya. Contoh. Nah, sekarang kita beralih dari buku diary yang dulu bahkan kita kunci loh. Buku diary dulu kita kunci loh. Iya, ada kuncinya ya dulu ya. Ya gitu kan, itu rahasia, ungkapan kemarahan kita, kesedihan kita tuh rahasia. Sekarang enggak gitu loh. Sekarang diumbar. Fine, sebetulnya nggak apa-apa. Apa diumbar. Kalau memang itu membantu kita untuk ya secara psikologis kita menjadi lebih tenang lagi segala macam. Cuma persoalannya ada saja orang-orang yang akan memanfaatkan itu. Dan kalau kita terbiasa ngumbar, kita nanti lama-lama tidak terlalu cermat. Kita jadi guard kita ya, penjagaan kita terhadap diri itu agak kendor. Contoh nih, barusan kemarin saya lihat ada tips di sebuah Instagram mengatakan bahwa seorang hacker bisa menggunakan informasimu untuk pakai nomor akun bankmu tuh gara-gara dapetin nama kita nih dapat, lalu kemudian tanggal lahir kita hanya gara-gara kita bilang, hanya gara-gara kita upload kita lagi ulang tahun di tanggal berapa, terus orang-orang pada memberi selamat di tanggal itu, maka tanggal kita diingat sama hacker itu. Lalu suatu hari karena kita teledor gitu ya, kita naruh ATM kita di atas meja makan di sebuah restoran, terus kita fotonya selfie gitu bagus, mengarahnya ke wajah, tetapi di situ ada ATM kita. Nah, nomor ATM itu bisa di zoom in dan diambil nomornya, gitu loh. Lalu kemudian misalnya suatu hari tanpa sengaja orang bilang, nomor lo ganti ya gini-gini, kita bilang, iya nomor gue sekarang ini. Nah, nomor itu diambil juga, gitu loh. Nah, itu semua pada akhirnya itu bisa mengarah kepada kerugian kita, gitu. Itu baru urusan yang kita tanpa sadar, urusan keuangan. Tapi juga ada urusan yang terkait sama pekerjaan. Kalau kita kebanyakan ngeluh, nangis, nanti habis gembira, habis itu nangis lagi. Pokoknya kita fluktuatif, memperlihatkan fluktuatifnya kita secara emosi. Itu kalau buat HRD, kita HRD baca itu nggak akan mempekerjakan kita sebagai karyawan. Kenapa? Kita terlalu labil. Gitu loh. Nah, jadi bahkan ketika kita nulis di medsos pun, kita misalnya nyinyirin orang segala macam, itu pun juga jadi pertimbangan HRD loh. Human Resource Development ketika mencoba mencari tahu siapa kita kalau kita mau jadi karyawan di sana. Perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah melakukan itu pemeriksaan sampai ke medsos. Saya sendiri pun mempekerjakan karyawan, saya minta medsosnya. Kalau dia bilang, saya nggak punya Bu, ya udah nggak usah kerja. Karena buat saya nggak percaya lo nggak punya medsos. Gitu. Jadi kalau saya nggak boleh lihat medsosmu, maka kamu juga nggak boleh kerja di sini. Maksudnya ya karena kita tidak mempekerjakan kucing dalam karung, gitu loh. Jadi HRD zaman sekarang itu memang selalu cek and recheck juga ya Mbak Nana ya, medsos kita. Apakah harus selalu begitu atau ada nggak yang enggak nih? Biasanya sekarang ini ya, kalau ada yang enggak, pasti ada saja yang tidak ya. Tapi sejauh yang aku tahu, karena aku kan dulu kan juga bagian dari HRD, aku teman-temanku banyak sekali orang-orang HRD ya, psikolog-psikolog perusahaan gitu ya. Nah itu memang perusahaan-perusahaan besar yang bagus itu sekarang memeriksa, bahkan punya orang tersendiri ya, atau pegawai sendiri untuk memeriksa medsosnya calon-calon karyawan, gitu. Yang diminta tuh bukan cuma 1-2 medsos, tapi hampir semua. Punya TikTok nggak, punya Twitter nggak, punya IG nggak, semua ditanya gitu ya. Dan seperti itu, dan dicek
sampai ke ujung-ujungnya, dan itu dicek, dimintanya tuh pada saat wawancara gitu. Pada saat wawancara, jadi kita nggak bisa ngeles. Kalau kita ngeles pura-pura bohong, oh saya nggak punya, bu saya kebetulan nggak suka main medsos gitu, itu kelihatan kan muka kita gitu ya, kelihatan muka si calon karyawan. Nah, yang kenapa perlu diperiksa, karena begini, ada banyak sekali tanda-tanda bahwa orang itu tidak bisa bekerja, atau dia adalah seorang pengacau, atau dia adalah seorang provokator. Provokator artinya gini, mudah sekali menyulut pertengkaran, lalu kemudian punya bawaan memfitnah teman, kan kelihatan dari tulisannya dia mau fitnah. Misalnya dia tidak memfitnah, dia hanya menulis, tapi menulisnya jelek-jelek. Nah, kan kita jadi berpikir dong, ini orang kalau masuk ke organisasi kami, nanti di dalamnya kisruh gini, seperti itu. Nah, juga bisa kelihatan lah ya dari postingannya, yang dia bragging atau dia sombongkan atau dia besar-besarkan itu apa, dan kemudian kita bisa lihat kan buktinya mana, nggak ada atau enggak gitu. Itu juga bisa membuat para HRD melihat bahwa orang ini kayaknya ngomong doang nih, kayaknya hebat ke sana sih, tapi mana kok kita lihat ya bentuk rumahnya, hasil pekerjaannya itu kok nggak ada sesuai, atau, gitu. Atau bahkan ketika dia masak, sekedar dia masak kemudian platingnya tidak rapi, bececeran, dan itu di foto sama dia dan dipamerin, kita bisa ngambil kesimpulan orang ini kerjanya nggak rapi dan dia bangga dengan itu. Atau minimal dia tidak sadar bahwa dia tidak rapi. Masa dia memamerkan hal-hal yang nggak rapi dan berantakan dan becek gitu loh. Iya. Ini banyak banget ya sebenarnya aspeknya ya Mbak Nana ya, luas ya untuk bijak bermedsos ini, bukan hanya sekedar show off tentang diri kita sendiri gitu yang akhirnya berdampak pada banyak hal ya. Kalau misalnya mau ngelamar kerjaan bisa jadi nggak diterima karena mungkin secara psikologi selain foto-foto tadi, tulisan-tulisannya ini kok bilang wah ini kayak stabil secara emosi gitu ya. Saya sendiri juga lumayan mengamati loh Mbak. Aku mengamati ibu-ibu yang hobinya selfie, cantik, mukanya halus, jalannya pakai perhiasan semua, dan rambutnya ditata gitu ya, bagus, keren. Tapi gilir ada foto anaknya, aduh kurus, dekil, ingusan, kaosnya juga yang udah belewek-belewek lehernya. Dari situ kita bisa tahu fokusnya dia kemana. Dia tidak telaten bahkan sekedar ngurusin anak. Dia ngurusin kerjaan. Jadi dia cuma sibuk dengan mencari attention buat dirinya. Itu orang seperti itu jelas nggak bisa untuk kerja tim. Yang seperti itu tuh. Iya. Jadi bisa dibaca ya dari medsos kita ternyata ya. Wah, terpampang nyata ya. Bahkan kalau kita pura-pura juga misalnya gitu Mbak Nana. Misalnya pura-pura gitu menampilkan yang terbaik terus gitu. Apakah nggak tertipu tuh HRD? Nah, kalau pura-pura menampilkan yang terbaik terus gitu ya tentu saja yang terbaiknya apa kan ya, HRD itu kan psikolog ya, terlatih melihat orang ya. Jadi yang pura-pura terbaik itu kan kita bisa lihat hari ini dia liburan, terus kemudian bagus, terus kemudian foto makanan juga rapi, terus kemudian dia cerita tentang anaknya juara menggambar, semuanya bagus-bagus lah ya, semuanya bagus-bagus. Nah udah itu kan tinggal diikutin, nanti gitu suatu hari dia komen tentang politisi mana, kita lihat gitu, keluar nggak tuh caci maki dan nama-nama binatangnya gitu ya, seperti itu tuh. Makanya sebetulnya tetap akan ada kelihatan celah, tapi memang iya manusia tidak sempurna lah, HRD pun tidak sempurna. Kadang-kadang orang seperti itu kan akhirnya diterima, tapi tetap aja kita kan punya mekanisme disebut sebagai probation 3 bulan, masa percobaan 3 bulan. Kenapa masa percobaan itu sampai 3 bulan, nggak cuma 2 minggu? Karena orang bisa berpura-pura. Orang tuh nggak bisa berpura-pura sampai jangka waktu yang lama. Orang bisa pura-pura berhenti ngerokok deh misalnya gitu. Itu sebulan aja udah gelisah, pengen relapse gitu loh. Jadi kalau ada orang males pura-pura rajin ketika kerja di perusahaan kita, itu sebulan udah kelihatan, 2 bulan udah kelihatan, udah akan bermasalah gitu loh. Nah, cerita untuk di like sendiri nih satu komunitas ya, itu juga seleksinya ketat ya Mbak Nana ya. Siapapun yang menjadi anggotanya itu juga dilihat di medsosnya. Betul, seleksinya ketat dan memang dilihat juga dari caranya, kasarannya ya, kalau aku pakai bahasa Betawi ini, dilihat dari cara ngebacotnya gitu. Jadi itu orang nulisnya tuh bagaimana, dari caranya menulis, dari ekspresi
kalimat yang dia pakai gitu ya, itu juga bisa menggambarkan karakter dia bagaimana. Gitu itu ya sebisa mungkin lah kami memilihnya ketat karena kan memang di dalam itu nanti tempat orang curhat, tempat orang mengadu masalahnya. Oke. Karena ini kan adalah sebuah kelompok parenting ya. Parenting itu pasti bahas anaknya nakal, atau suaminya tidak kooperatif, atau istrinya boros, gitu kan. Nah, ini adalah sebuah wadah atau sebuah komunitas. Jadi ini bukan lagi ajang pamer-pameran. Ini kita berbagi masalah untuk kita bahas, gitu ya. Nah, itu makanya sebenarnya tidak sangat tidak etik dan buat saya sebetulnya barbarik banget kalau sampai di kelompok yang sudah dibolak-balik dibilang ini rahasia dan kelompok ini juga rahasia, grup ini bahkan tidak bisa dicari namanya gitu ya. Terus kemudian ada cerita yang keluar, kalau menurut saya itu udah ketinggian integritas dan kejujurannya kayak apa gitu ya. Nah ya terus kemudian aku sendiri juga menerapkan justru karena ada kasus ada sebuah cerita bocor itu, saya sekarang jadi berpikir untuk mengganti medsosku. Kenapa? Karena gini, aku bercerita kan sebenarnya tujuannya bukan untuk pamer. Aku nggak butuh pamer. Maksudnya gini, mungkin aku nggak tahu ya apakah aku butuh pamer apa nggak, tapi kayaknya nggak gitu. Soalnya ketika aku nggak medsosan juga aku nggak gelisah kok gitu. Nah jadi aku tuh sebetulnya pengen berbagi bahwa ini loh yang sudah kulakukan. Kalau aku pengen pamer harusnya dari dulu aku pamer, tapi enggak. Aku baru terpikir untuk cerita berbagi setelah aku lihat anakku berhasil, gitu loh. Setelah parentingku berhasil, baru aku bilang, oh iya ya bisa di-sharing ya ini ya, supaya orang-orang tuh ada gambaran, gitu. Kalau aku pengen pamer harusnya dari dulu, anak gue baru belajar jalannya aku udah pamer gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Nah jadi, tapi sekarang setelah ada kejadian kemarin itu ceritaku jadi terbawa keluar, aku jadi berpikir, oh iya aku perlu melindungi privasi anakku, gitu, karena aku nggak tahu dia nanti di masa depan akan menjadi siapa. Bisa jadi dia akan jadi wakil presiden, bisa kan? Bisa jadi dia suatu hari akan misalnya menjadi aktivis lingkungan gitu. Nah terus kemudian kalau ada orang yang orang jahat atau sirik sama dia, terus kemudian cari-cari, terus wah tuh kan pernah nih dia tuh waktu kecil buang sampahnya sembarangan, nah misalnya gitu, jadi dikontrakan dengan kegiatan dia yang sekarang pencinta lingkungan, misalnya begitu, gitu, atau misalnya dia jadi tokoh negara atau apa atau scientist lah gitu, kemudian dibahas tuh dia tuh gitu waktu kecil ternyata cengengnya begini, itu kan gimana ya, dan itu ada di medsosku karena aku ibunya. Nah, aku nggak mau menjadi penghalang bagi masa depan anakku atau bahkan menjadi pintu masuk buat musuh-musuh politiknya untuk mencari bahan-bahan untuk menjatuhkan dia. Ke arah sana gitu. Dan, kalau waktu masih kecil oke lah gitu ya. Tapi ketika sudah besar, kan dia mau dating sama siapa, dia mau pergi kemana, jalan apa, itu buat aku itu adalah privacy yang bahkan tidak perlu orang di luar keluarga kami tahu. Iya. Kita nggak tahu ya masa depan kita nanti seperti apa ya, Mbak Nana ya. Jadi ya apalah yang kita lakukan sekarang itu akankah berdampak gitu. Itu akan selalu akan berdampak ya. Selalu akan contohnya ya gitu, pacarnya Kaisang yang kemarin tuh yang disebut sebagai siapa namanya? Saya cuma ingat julukannya Bude itu. Setelah dia pacaran sama Kaisang kan digali kan ternyata dulunya dia adalah pembenci Jokowi. Bahkan pernah punya kata-kata yang nggak bagus kan? Apa nggak malu? Makanya kalau saya pikirnya gini deh, kita memang masih manusia biasa, kita memang masih bisa jengkel, marah, which is itu normal. Tetapi kita juga mesti menyadari bahwa manusia itu kalau nurutin emosi itu kita akan jadi orang yang sangat fluktuatif, karena emosi itu tuh adalah sesuatu yang keluarnya cepat, habis itu dia reda. Coba aja Mbak Julia ingat-ingat tadi pagi misalnya turun dari kendaraan lalu kemudian agak keselio dikit terus kemudian misuh-misuh gitu. Nah, habis itu sebenarnya ketemu sama orang lain bisa ketawa gitu. Jadi kita tuh bisa sangat fluktuatif. Bayangin kalau ketidakstabilan kita atau fluktuasi kita itu semua kita taruh di medsos, kita akan jadi orang yang kelihatan banget naik turunnya gitu loh. Jadi, emosinya itu ya. Itunya jadi semuanya diungkapin, senang diungkapin, sedih diungkapin, misuh diungkapin.
Iya, medsos itu jadi kayak buku harian sih jadinya. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi hari berhari entah itu ada masalah, entah ini, entah itu bermaksud untuk terbuka atau mau pamer gitu. Itu jadi beda tipis sih sebenarnya. Nah, gimana sih Ya, kita menyikapinya Mbak Nana supaya kita nggak menyesal di kemudian hari gitu? Apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu? Kita share. oke. Sebenarnya ini sarannya adalah saran yang menurutku spiritual sih. Artinya gini, sadari bahwa kita itu adalah makhluk emosi tapi juga makhluk logika. Hmm. Ya, nah, dan emosi kita itu sangat terpengaruh pada situasi yang ada gitu. Hmm. Kita lagi gerah dikit aja kita, wah, aduh panas banget sih, gitu. Terus kita Hmm. menggerutu Hmm. gitu. Sementara nanti begitu kita dapat AC, ruangan ber-AC atau dapat es krim atau apa kan langsung, enak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita sadari bahwa ini kalau bahasa apa ya, bahasa Sanskertanya itu hidup itu anicca, artinya berubah gitu. Mhm. Semua selalu berubah. Nah, kalau setiap perubahan itu kita ikutin, maka kita menjadi orang yang juga tidak damai. Sama Mmm. seperti kayak gini, kita bayangkan diri kita adalah sebuah selotip yang nempel di roda ban ini ban sepeda. Kalau Mhm. kita taruhnya di ban sepeda itu selotip kan naik turun itu kan ini uh, Mengikuti gerakan roda. mengikuti gerakan roda. Tapi kalau selotipnya ada di tengah-tengah roda, maka roda itu berapa Oh, kita tuh tidak banyak tetap ya? banyak posisi. Nah, Oke. makanya kenapa ada orang yang bisa stabil meskipun ada di cobaan hidup yang berat, Mmm. lagi di lambung kesuksesan dia dia tidak euforia, Ya, lagi ada di bawah dia juga tidak tidak apa ya, down gitu. tidak melolong-lolong menangis kesakitan karena dia stabil ada di tengah. Mmm. Selotip itu stabil ada di tengah. Nah, kita coba menjadi orang yang stabil. Nah, Mmm. ketika kita menjadi orang yang stabil itu HRD akan melihatnya juga. Lalu kemudian kalau kita menjadi orang yang stabil, apapun yang kita tulis itu eh, tidak terlalu mencerminkan fluktuasi emosi kita, tapi kita menulis dalam keadaan stabil, maka mungkin mungkin rekan kerja, rekan bisnis yang akan datang, kawan-kawan politik kita akan memilih kita misalnya ya menjadi konstituen atau menjadi calon ini calon itu karena mereka melihat kita tuh stabil. Ya Jadi itu. kalau mau dibilang kiatnya apa nggak boleh ini nggak boleh. Oh kebanyakan nanti mbak aturannya. Tapi ini aku kasih aturan umumnya bahwa jadilah orang yang stabil. Ketika Mhm. stabil maka everything will be okay. Iya, jadi jangan menulis gitu ya, atau jangan posting di saat lagi emosi, entah itu lagi terlalu senang gitu ya, atau terlalu sedih, atau terlalu marah gitu. Menunggu semuanya reda dan logika itu jalan ya Mbak Nana ya. Ya. Baru kita tulis ya, itu lebih aman sih kayaknya. Aman. Dan juga kita tidak akan menjadi orang yang habis tulis habis itu kita hapus. Banyak Gitu loh. itu kejadian tuh. Soalnya ketahuan kan, Iya, kenapa iya. lo hapus? Karena Oke. ketika itu otak kita udah jalan, aduh nggak bener nih, baru Iya. gitu kan. Nah, kenapa itu tidak kita lakukan sebelum kita melakukannya? Jadi Iya, 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 iya. berpikir dan berpikir, jadi Iya. melakukan Saya jadi setiap ingat pembahasan Mbak Nana yang metaverse itu loh kayaknya ya. meta, Meta meta oh kognitif, sorry, meta kognitif. kognitif ya. Ya, meta kognitif Ya. jadi metaverse. Nah, meta kognitif itu memang ya Mhm. kalau bahasa awamnya tuh adalah tafakur atau merenung ya Iya, iya, iya. kemampuan untuk melihat diri sendiri. Gue nggak bener nih. Mhm. Kok gue mikirnya gini ya gitu. Iya, iya. Itu kemampuan untuk mengamati kemampuan berpikir kita. Ah Oke, itu tuh. iya, iya, iya. Kemampuan untuk mengamati Kemampuan emosi untuk kita, diri kemampuan kita, mengamati diri pikiran kita. diri kita. Oke, Atau bahkan di kita kan ada banyak nih, ya. kemampuan mengamati pemikiran kita sendiri, Mhm. kemampuan untuk mengamati emosi kita sendiri, kemampuan untuk mengamati tindakan kita. Artinya, Oke. kok gue galak ya tadi ya. Dan juga hal-hal yang seperti ini. Artinya gini, setiap kita kan itu proses hidupnya itu kan masih jalan terus ya. Kita tuh masih berproses terus dalam hidup ya. Nah, kita amati dari orang-orang aja deh. Kita amati dari orang-orang apa yang biasanya mereka hapus dari medsosnya masa tertentu. Biasanya adalah mantan, gitu kan. Biasanya adalah baju pakaian-pakaian yang terbuka karena sekarang sudah berhijab, gitu. Itu ya kan. Lalu kemudian
Pokoknya kita coba cari apa yang kelihatannya di masa depan itu akan kita hapus dari kenangan kita karena kita tidak mau terafiliasi atau terkait dengan hal-hal yang menurut kita memalukan itu. Nah, jadi maksudnya kalau kita udah tahu, kalau kita udah bisa memprediksi, udah tahu dari sejak sekarang hal ini akan membuat gue malu di masa depan, jangan masukin ke medsos. Nah, nanti yang ada nanti terus kemudian dihapus gitu. Jadi maksudnya kalau baru pendekatan happy-happy, tunggu dulu lah, sabar. Nah, itu kan juga kelihatan ya kita tuh orangnya apa namanya? Stabil apa enggak. Kalau orang stabil tuh sabar, tunggu sampai ditembak, dinyatakan, tunggu sampai statusnya jelas. Contoh, contoh, kita lihatlah. Saya tidak ngefans sama Maya Estianty ya, tidak ngefans. Bahkan juga nggak ngerti lagu-lagunya apa. Cuma buat saya menarik adalah ketika masih pacaran sama Irwan Musri, dia tidak bicara apa-apa, gitu, ya kan? Jadi tidak ada drama, tidak ada orang tidak ngerecokin. Tahu-tahu udah menikah dan ternyata pacarannya 2,5 atau 3 tahun gitu loh. Nah, ini kan menurut saya ini minimal dari situ kita bisa lihat dia lumayan stabil, dia lumayan sabar orangnya melihat proses loh. Jadi tunggu, biarkan dulu ini berproses sampai jadi baru woro-woro. Oh, ya kan? Jangan kurang stabil ya kita harus pikirin lagi. Kalau buat saya sih saya yakin tuh orang yang menyebarkan cerita keluar tuh sebetulnya juga kaget dan juga kaget dan menyesal sih gitu ya. Ya itulah makanya jadi ada hal dan aku juga menyesal pernah pernah marah seperti itu gitu ya. Jadi aku tahu oh ya ya di sini tuh aku jadi tahu kan oke berarti aku sudah bisa stabil atau tetap tenang ketika menghadapi hal-hal yang ini tapi kalau hal yang sebesar itu ternyata aku masih bisa marahnya dan marahnya ternyata kasar banget ya gitu. Itu juga feedback buat aku. Oh, oke, aku tidak stabil di urusan yang level seperti ini gitu. Recording in